Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda pada 21 April 1879. Ia berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa. Ia lahir dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasira. R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Kartini diperbolehkan bersekolah sampai usia 12 tahun. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipinggir. Karena Kartini pandai berbahasa Belanda, ia mulai belajar bahasa Belanda di rumah dan menulis beberapa surat pada beberapa teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa. Timbul keinginan dari lubuk hatinya untuk memajukan derajat wanita pribumi, karena ia melihat bahwa wanita pribumi berada pada status sosial yang paling rendah. Kartini sering membaca surat kabar Semarang, The Lokomotif yang diasuh Peter Brossoft. Ia juga menerima les Trommel, paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan. Kartini juga beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di The Hollands Lily. Dari surat-surat yang ditulisnya, tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian sambil membuat catatan-catatan. Terkadang ia menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatian Kartini tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini ingin wanita pribumi dapat memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat oleh orang tuanya. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Cita-citanya yang tinggi dituangkan dalam surat-suratnya kepada kenalan dan sahabatnya orang Belanda di luar negeri. Surat-surat Kartini diterbitkan di negeri Belanda pada 1911 oleh Mr. J.H. Abendanon dengan judul Door dus Sternis tot Leeds. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru Armin Pane pada 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Beberapa hari setelah ia melahirkan anak pertamanya, tepat pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini wafat, Jacques Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door dis Sternis tot Licht, yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Berkat kegigihan Kartini, didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912 dan kemudian didirikan juga sekolah wanita di beberapa wilayah. Nama sekolah tersebut dinamakan Sekolah Kartini. Yayasan ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik elit. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Buaya Pikiran yang merupakan terjemahan oleh 4 saudara. Kemudian, tahun 1938,
keluarlah Habis Gelap Terbit Lataran versi Armin Jepain, seorang sastrawan pujangga baru. Armin membagi buku menjadi 5 bab, pembahasan untuk menunjukkan perubahan cara berpikir Kartini sepanjang waktu korespondensinya. Versi ini sempat dicetak sebanyak 11 kali. Surat-surat Kartini dalam bahasa Inggris juga pernah diterjemahkan oleh Agnes L. Simmers. Selain itu, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Jawa dan Sunda. Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Supratman, yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Kini lagu tersebut sangat populer di kalangan siswa di seluruh Nusantara. Lagu Ibu Kita Kartini menggambarkan inti perjuangan wanita untuk merdeka. Kini kemerdekaan kaum wanita diwujudkan dalam konsep emansipasi wanita.